Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar bahasa Indonesia bersama Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tema yaitu aku bisa berempati dengan submateri cerpen bertema empati. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama ada memahami isi cerpen bertema empati, yang kedua ada menemukan nilai-nilai empati dalam cerita, yang ketiga ada menulis cerpen nilai yang mengandung pesan empati. Anak-anak, coba kalian pikirkan. Pernahkah kalian melihat teman yang sedih atau kesulitan di sekolah? Apa yang kalian lakukan pada saat itu? Ya, silahkan. Benar sekali. Saat kita ikut merasakan kesedihan orang lain dan berusaha membantu, itulah yang disebut empati. Empati membuat kita jadi pribadi yang peduli ke masyarakat dan disukai banyak orang. Dan Ibu ada contoh cerpen yang bisa kita pelajari, yaitu judulnya adalah Sepatu untuk Rani. Di sebuah sekolah sederhana di pedesaan ada seorang murid bernama Rani. Setiap hari ia datang ke sekolah dengan sepatu yang sudah rusak dan tambal sulam. Teman-temannya sering mengejeknya kecuali Sinta, sahabat yang duduk sebangku dengannya. Sinta tahu bahwa orang tua Rani bekerja keras sebagai buruh tani. Suatu hari, Sinta menemukan sepatu bekas milik kakaknya yang masih bagus untuk dipakai. Ia mencucinya hingga bersih, membungkus dengan kertas warna-warni, lalu menaruhnya diam-diam di laci meja Rani. Saat Rani menemukannya, matanya berkaca-kaca. "Ini dari kamu ya?" tanyanya pelan. Sinta hanya tersenyum. "Yang penting kamu nyaman belajar." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Teman-teman lain pun mulai belajar untuk tidak menghina kekurangan orang lain. Bagaimana ceritanya? Bagus kan? Sekarang mari kita bahas isi ceritanya bersama-sama ya. Sekarang Ibu akan ajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Kalian boleh menjawab bersama-sama ya. Yang pertama,
Siapa tokoh utama dari cerita ini? Yang mau menjawab angkat tangan. Ya, Doni, apa jawabannya? Oke, bagus banget jawabannya Rani, betul. Yang kedua, tokoh pendukungnya siapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu angkat tangan ya. Oke, Siti, siapa jawabannya? Oke, betul lagi. Jawabannya adalah Sinta. Selanjutnya ada di mana latar tempat ceritanya? Siapa yang mau menjawab? Baik, Dodi, siap. Ayo jawabannya apa? Yes, betul sekali. Jawabannya adalah di sekolah di pedesaan. Selanjutnya, apa masalah yang dialami Rani? Ada yang mau menjawab? Oke, siapa? Rita? Sepatunya, yes, betul sekali. Bagus jawabannya. Jawabannya sepatunya rusak dan ia sering diejek teman-teman. Selanjutnya ada apa tindakan empati yang dilakukan Sinta? Betul sekali jawabannya. Memberikan sepatu bekas kakaknya secara diam-diam. Terus selanjutnya bagaimana perasaan Rani saat menerima sepatu itu? Betul, siapa yang jawab tadi? Puput. Yes, betul sekali buat Puput. Ia terharu dan bahagia. Dari cerita itu, kita belajar bahwa empati tidak harus dengan kata-kata, tapi bisa lewat tindakan kecil yang tulus. Dan sekarang kita memahami makna empati dalam kehidupan sehari-hari. Empati berarti kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain. Maksudnya adalah kita bisa membantu orang lain dengan tulus, dengan hati yang tulus, dan menolong orang lain dengan tulus. Contohnya yang di dalam sekolah ada beberapa. Yang pertama ada menolong teman yang terjatuh, berbagi alat tulis, tidak mengejar kekurangan teman, dan menemani teman yang sedih. Kalau semua orang punya empati seperti Sinta, bagaimana suasana sekolah kita sekarang ya? Pasti damai sekali, menyenangkan dan saling menghargai, bukan? Bukan? Sekarang
kalian yang membuat cerpen ini bertema empati ya. Caranya mudah sekali. Yang pertama ada tentukan tokoh utama dan tokoh pendukungnya. Yang kedua, tentukan masalah yang terjadi. Yang ketiga, ceritakan atau tuliskan tindakan empati yang dilakukan tokoh, dan akhiri dengan pesan moral yang menyentuh. Kalian bisa menulis dengan sekitar 5-6 paragraf. Gunakan imajinasi dan pengalaman sehari-hari kalian ya. Misalnya tentang teman yang menolong saat kamu sakit atau membantu teman yang sedih. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Contohnya dengan judul cerpen payung untuk Nisa. Pagi itu hujan turun sangat deras. Langit tampak kelabu dan suara gemericik air terdengar dari atap rumah. Di jalan sekolah, beberapa anak tampak berjalan sambil memegang payung warna-warni. Namun di antara mereka ada seorang siswa bernama Nisa yang hanya berlari kecil sambil menutupi kepala dengan tas. Bajunya mulai basah, sepatunya becek, tapi ia tetap berjalan dengan semangat agar tidak terlambat. Sesampainya di dalam gerbang sekolah, Nisa berdiri terpaku. Ia ragu ke kelas dengan keadaan baju basah dan rambut yang meneteskan air. Teman-temannya sudah duduk rapi di kelas, sedangkan ia menggigil di depan pintu. Saat itu, Sinta teman sekelasnya melihat di dalam kelas. Tanpa pikir panjang, Sinta segera menghampiri Nisa sambil membawa payung besarnya. Ayo Nis, kita berteduh di bawah payungku. Nanti kamu bisa ganti baju dulu pakai seragam olahraga yang ada di loker, katanya sambil tersenyum. Nisa terharu menerima ajakan itu. Mereka berjalan bersama menuju ruang ganti sambil tertawa kecil di bawah payung biru milik Sinta. Setelah berganti baju, Nisa tampak lebih tenang. Ia berterima kasih kepada Sinta. Kamu baik banget, Sinta. Kalau kamu gak ada datang tadi, mungkin aku sudah kedinginan di luar. Sinta hanya tersenyum. Kita kan teman, Nis. Teman itu harus saling bantu. Mereka pun kembali ke kelas dengan hati bahagia. Keesokan harinya, saat hujan turun lagi, Nisa datang lebih awal ke sekolah sambil membawa 2 payung. Ia sengaja membawa 1 payung tambahan untuk Sinta. Sekarang giliran aku ya yang berbagi payung, katanya sambil tersenyum. Sinta tertawa senang dan mereka pun berjalan bersama di bawah hujan. Pesan moralnya adalah empati bisa ditunjukkan lewat hal sederhana seperti berbagi payung di saat hujan, atau tindakan kecil dengan hati tulus bisa membawa kebahagiaan besar bagi orang lain. Sekarang giliran kalian menulis ya. Ibu beri kesempatan sampai 5-10 menit ya. Lalu nanti beberapa orang boleh membacakan hasilnya di depan kelas.
Gimana? Ada yang mau maju sekarang? Oke, Kika, mau maju? Oke, sini ke depan. Judulnya Buku dalam Rara. Buku untuk Rara. Pagi itu, suasana di kelas terasa ramai. Semua siswa tampak sibuk menyiapkan buku pelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia. Namun, Rara duduk diam di bangkunya. Ia menunduk dan terlihat gelisah. Ternyata buku pelajaran Rara tertinggal di rumah. Ia takut dimarahi guru karena sudah sering lupa membawa buku. Melihat itu, Lina teman sebangkunya mendekat dan bertanya dengan lembut. "Kamu kenapa, Ra?" Rara menjawab pelan. "Aku lupa membawa buku lagi, aku takut bu guru marah." Lina tersenyum kecil lalu berkata, "Tenang saja, kita akan baca bareng. Buku cukup kok buat berdua." Lina pun menggeser bukunya agar mereka belajar bersama. Selama pelajaran berlangsung, Lina dengan sabar membantu Rara membaca dan menjelaskan bagian yang belum ia mengerti. Rara merasa sangat terbantu dan berterima kasih kepada Lina. Ia berjanji akan teliti membawa buku perlengkapan sekolah. Keesokan harinya, Rara datang lebih pagi dan menyiapkan 2 buku. Ketika Lina lupa membawa bukunya, Rara tersenyum dan berkata, "Sekarang gantian aku yang berbagi, Lin." Mereka tertawa bersama dan semakin akrab. Sejak saat itu, seluruh teman di kelas belajar dari mereka berdua bahwa empati bisa dilakukan dengan hal sederhana, seperti berbagi buku, saling membantu, dan saling mengerti tanpa perlu diminta. Pesan moralnya adalah empati tidak harus dengan hal besar. Tindakan kecil seperti berbagi, menolong, dan memahami perasaan teman sudah bisa membuat hari seseorang jadi lebih bahagia. Nah, segitu Bu cerpen dari saya. Wah, luar biasa ya, cerpen kamu bagus. Ada yang menulis tentang menolong teman berbagi makanan, bahkan tentang memaafkan. Kalian semua hebat karena sudah menuliskan empati dengan bahasa yang indah. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar bahwa empati berarti memahami perasaan orang lain. Cerpen bisa mengajarkan nilai-nilai empati, dan tindakan kecil bisa membawa kebaikan besar. Ayo kita mulai sekarang, kita bisa membiasakan berempati ya, menolong teman, berbagi, dan saling menghargai. Sebelumnya, kita itu ya, buat penutupnya kita bisa ice breaking dulu sebentar, boleh? Oke, sebentar ya.
Sekarang Ibu tutup ya. Terima kasih untuk sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.